Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah barusan kita menyelesaikan tentang sifatun nafsiyah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang kedua, yaitu as-sifatus salbiyah. Berbeza dengan yang namanya sifatun nafsiyah, yang mana sifatun nafsiyah itu dikatakan tadi itu adalah sebuah hal, yang mana hal itu adalah sesuatu antara ada dan tidak ada. Adapun sifatus salbiyah ini dia lebih ke sesuatu yang tidak ada. Karena semua mafahim sifatus salbiyah ini semuanya adalah tidak ada. Kalau kita tengok apa itu kidam, kidam itu adalah adamul awaliyah. So, tengok semuanya akan diawali dengan kata-kata tidak. Ketika dia dengan kata-kata tidak, maka maknanya itu tidak ada. Bukan sesuatu yang ada, tapi sesuatu yang tidak ada. Kalau saya cakap macam ini, Ustadz Zaman bukan kuda. So, tengok, bukan kuda. Apa terus dia? Kata-kata bukan kuda ini apa? Tapi bukan kuda ini sesuatu yang tidak ada. So, tengok, bukan kuda. Kata-kata bukan itu negatif. Tidak ada yang Anda cakap, bukan kuda, bukan kuda, bukan kuda. Ada. Dia cuma menafikan sesuatu, tapi dia tidak mengisbatkan sesuatu. Dia cuma menafikan saja. Ini Iron Man itu apa? Dia bukan huluk. Dia bukan huluk, tapi dia apa? Wallahu a'lam. Dia bukan huluk. So, tengok. Dia hanya menafikan, tapi dia tidak mengisbatkan. Itulah yang namanya sifatus salbiyah. Ketika Anda cakap sifatus salbiyah, maknanya dia itu adalah nafyu amrin la yaliku billahi ta'ala. Dia adalah menafikan perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi laisa mafhumuhu amrun wujudi. Bukan dia itu sebuah perkara yang ada seperti sifatul ma'ani, atau perkara yang antara ada dan tidak ada, yaitu sifatul ma'nawiyah atau sifatul nafsiyah. Akan tetapi yang namanya sifatul salbiyah itu adalah perkara yang tidak ada. Cuma dia bukan adamun mahad, bukan pure tidak ada, bukan. Akan tetapi dia itu tidak ada secara definisinya saja. Cuma dia itu laisa, tidak ada yang pure, akan tetapi yu'addi yalzam minhu, so, tengok, sesuatu yang tidak ada, tapi yalzam minhu kamalat, menyebabkan sebuah kesempurnaan kepada Allah. Yang mana kalau sesuatu itu tidak ada, tidak mungkin dia itu menyebabkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sifatus salbiyah ini bukan tidak ada yang pure, tapi memang dia itu mutabakohnya tidak ada, tapi dalalatul iltizamnya ada. Berbeza dengan sifatul ma'ani, dia itu mutabakohnya ada, tapi iltizamnya tak ada. Karena itu kalau kita mengisbatkan bahwasanya Allah sami'un, maknanya Allah itu maha mendengar, maknanya Allah itu tidak tuli. Tapi kata-kata maha mendengar bukan maknanya tidak tuli. Karena maha mendengar itu adalah isbatus sama, bukan nafyul hukum, bukan nafyus somam, bukan nafyus somam. Begitu pula yang namanya sifatus salbiyah. Ketika kita cakap anallaha qadim, maknanya kita menafikan hal sesuatu awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak mempunyai sesuatu yang mustakil. Ada yang namanya awal, tidak. Akan tetapi awal itu maknanya sebelumnya tidak ada
ketidakadaan. Nafyul bidayah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ai anallaha maujudun mundul kita, maknanya Allah dari zaman dahulu tidak didahului dengan ketidakadaan. Berbeza dengan kita itu didahului dengan ketidakadaan. Lah didahului atau tidak dahului itu tidak mempunyai amrun mustaqil, tidak mempunyai apa? Amrun mustaqil. Dia tidak mempunyai hal. Dia tidak mempunyai hal yang sendiri qaimun fi nafsil amr, namanya qadim tadi. Qadim itu adalah nisbah adamiyah saja. Nisbah adamiyah saja, akan tetapi nisbah ini menyebabkan fi nafsil amr kamalat lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan qadim ini diantara sesuatu yang paling penting di dalam ilmu kalam adalah isbatu qidamillahi subhanahu wa ta'ala. Oke, al-qismu tsani as-sifatus salbiyah. Saya taklifkan di sini kalamnya Syekh Said. As-sifatus salbiyah laisat adaman mahdhon bal hiya adamun ma'a itsbatil mawdu'. Dia bukan pure ketidakadaan, akan tetapi dia itu tidak ada dengan itsbatul mawdu'. Wa hiya tastalzimu kamalan walau kana dia fi nafsiha adamiyah. Dan ketidakadaan yang ada di dalam sifat salbiyah ini akan menyebabkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam ilmu mantik dia itu ada ma'a itsbatil maujud, ma'a itsbatil maudu', yang mana maudu'nya itu harus ada. Maudu'nya itu harus ada, maknanya mubtada'nya harus ada. Ketika mubtada'nya itu ada, maknanya dia itu tastalzimu afrodiyah, tastalzimu wujud afrodiyah. Maknanya dia bukan ketidakadaan pure, tapi masih ada unsur ada. Selama dia itu masih unsur ada, maka penisbatan sifat salbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kamalat wujudiyah. Kamalat wujudiyah. Karena kalau kita mengatakan Allah itu qadim, walaupun qadim itu bukan sesuatu yang ada, dia hanya nisbat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu tidak mempunyai awal. Akan tetapi sifat itu, yang mana sifat itu tidak mempunyai nisbah, tidak mempunyai amrun mutahakkik fil kharij, akan tetapi dia menyebabkan hal yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa adamun mahdhon bal hiya adamun ma'a isbat bi syarti isbatil mawdu', dibilang bi syarti isbatil mawdu'. Mawdu' tu al-kamalat tu lagi. Ini al-kamalat tu mawjud kan? Kamalat mawjudah. Oke. As-sifatu salbiyah wa summiyat salbiyatan li'annahu yantafi biha amrun la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Kata-kata salb itu maknanya mencabut. Maknanya apa? Mencabut. Dinamakan sifat ini adalah sifat yang mencabut karena dia itu mencabut hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani itu adalah sifat yang menjadikan perkara yang sempurna, kesempurnaan untuk Allah. Walaupun karena ada perkara kesempurnaan untuk Allah, akhirnya dia mencabut perkara yang tidak sempurna. Tapi sifatus salbiyah, tugas utamanya bukan untuk membuat perkara yang kesempurnaan untuk Allah, bukan itu, tapi mencabut hal-hal yang kayak macam ini. Syahir disuruh untuk mencabut pohon di tepi jalan. Tugas Anda mencabut pohon. Anda, bukan urusan Anda agar jalannya itu lebih baik, lebih elok, atau tak lebih elok. Itu bukan urusan saya. Saya cuma diperintah apa? Mencabut pohon. Kemudian yang terjadi di pada jalan bukan urusan saya. Begitu pula yang namanya sifat salbiyah. Tugas daripada sifat salbiyah hanya mencabut hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pencabutan hal yang tidak pantas untuk Allah itu, datanglah perkara sempurna
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi datangnya perkara sempurna itu bukan tugas sifatus salbiyah, itu adalah tugas sifatul ma'ani. Jadi semua itu mempunyai tupoksi. Apa tupoksi itu? Kalau orang-orang kerja sekarang cakap tupoksinya masing-masing. Tupoksi itu peranan masing-masing sudah. Sudah Anda punya kerjakan tugas Anda. Apa yang terjadi karena Anda mengerjakan tugas Anda, kebaikan atau keburukan bukan urusan Anda itu. Betul apa tidak? Anda digaji untuk, kalau ada di kampus itu, untuk memasukkan kode-kode di dalam kampus. Sudah tugas Anda. Nanti karena memasukkan itu orang-orang pening, ada yang dari Kuwait, wah susah ini kita kena datang ke Malaysia untuk apa? Urusan masalah ini, penat, bukan urusan Anda itu. Orang Kuwait penat gara-gara Anda, itu bukan urusan Anda. Anda cuma melakukan tugas saja, melakukan tugas saja. Subhanallah, ada orang-orang ketika sudah kadangkala kita ini mempunyai sebuah kritikan terhadap pekerjaan seseorang. Ada orang punya kerja di bandara atau di mana, kerjaan itu membuat orang penat. Tapi dia tak boleh buat apa-apa karena itu sudah aturan bos dia. Ketika dia terjadi hal yang seperti itu, apa? Ketika ada orang, apa kerja Anda ini tak baik, dia pasti jawab, saya hanya melakukan tugas saya saja. Betul apa tak? Ya ini hanya tugas saja. Walaupun bila-bila tugas dia itu tak masuk akal, tapi dia akan cakap ini hanya tugas saya saja. Ya macam itu. Jadi Anda hanya melakukan tugas. Apapun yang terjadi setelah tugas Anda itu terjadi, itu bukan urusan Anda. Mungkin sebab tugas Anda terjadi corruption, mungkin terjadi rompak, bukan urusan Anda. Anda hanya melakukan tugas Anda sebaik mungkin. Kalau setelah tugas Anda selesai terjadi hal yang tidak baik, yang salah bukan Anda, tapi orang yang memberikan Anda tugas. Karena tugas Anda hanya melaksanakan tugas. Begitu pula tugasnya sifat salbiyah itu hanya mencabut perkara yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi berefek dari pencabutan hal yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemberian, bukan pemberian. Kita mengetahui hal-hal yang layak, yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mengetahui hal yang layak atau isbatul kamalat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan tupoksinya sifat salbiyah, bukan kerja sifat salbiyah, itu adalah kerja sifat ma'ani. Cuma kita mengetahui isbatul kamalat dari sifatus salbiyah itu menandakan bahwasanya sifatus salbiyah ini bukan pure Adam, itu saja. Bukan pure Adam, dan ini tidak ada di kitab-kitab yang lain. Ini hanya istimbat dari Syekh Said Foda yang saya pahami dari beberapa kelasnya Syekh Said Foda seperti ini. Maknanya sifatus salbiyah ini bukan pure Adam, tapi Adamun ma'isbatil maudu, ma'isbatil maudu. Wadah Ustaz Syahir. Oke. Wa summiyat salbiyatan li'annahu yantafi biha amrun la yaliqu billahi ta'ala. Dan dinamakan itu adalah sifat salbiyah karena dengan sifat salbiyah itu akan tercabut hal-hal atau dinafikan hal-hal yang tidak tercabut. Itu mungkin kata-kata yang tak layak, karena cabut itu sudah ada kemudian dicabut. Itu bukan dicabut fi nafsil amr, dicabut dari otak Anda saja sebenarnya. Kalau tak ada sifat ini, otak Anda kan paham hal yang tidak baik. Aywa. Wasalbiyah yang bernomor 1 baca. Wasalbiyah tusamma السلبية تسمى مهمات الأمهات لأنه يلزم من نفي ضدها تنزيهه تعالى عن جميع النقائص.
Dan dinamakan salbiyah itu dinamakan juga ummahatil ummahat. Dia adalah induk daripada induk-induk sifat, karena muhimmatul ummahat. Muhimmat ini hal-hal yang penting daripada induk. Yani induk dari induk, yani hal-hal yang penting, inti dari hal-hal yang penting. Karena yalzamu min nafyi diddiha, karena lazim daripada menafikan lawan sifat salbiyah ini adalah tanzih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafikan dari mana? Dari otak Anda. Kalau Allah dari awal memang sudah suci daripada hal-hal yang tidak pantas. Otak Anda yang banyak hal yang tidak pantas. Dulu ada satu orang Wahabi cakap ke Syekh Said, macam mana Anda ini menafikan hal-hal yang tidak pantas, yang tak wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai, mereka cakap Wahabi, kita sebagai ahlu sunnah ini tak payah untuk menafikan hal-hal seperti itu. Antum ayyuhal mu'attilah, Mu'attilah ini orang Wahabi sebut kita mu'attilah. Mu'attilah ini maknanya kaum yang menonaktifkan sifat-sifat Allah. Sekarang ini Amerika ada yang namanya shutdown. Shutdown ini maknanya taktil. Maknanya semuanya non-aktif semua. Non-aktif. Lah, kita ini tidak cakap masalah sifatul khobariyah. Tak ada sifatul qadam, sifatul liyad itu tak ada. Maknanya Anda ini menonaktifkan sifat-sifat Allah Subhanahu. Siapa kita sampai kita menonaktifkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Katanya Wahabi, kita ini tak perlu untuk menafikan hal-hal yang tak layak. Karena memang tak layak itu tak ada. Tak layak itu tak ada. Anda yang cakap, Anda yang menafikan, karena di dalam otak Anda itu teruk, karena itu Anda perlu menafikan. Saya ketawa aja. Macam mana Anda boleh cakap macam itu? Loh, kita ini sodik fi anfusina, ini jujur. Memang di dalam otak kita ada hal-hal yang tak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah pun cakap di dalam Al-Quran, la yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah saja cakap. Loh, kalau orang itu tidak menafikan, tidak lewat dalam dirinya itu Allah itu dilahirkan atau tak dilahirkan. Buat apa Allah cakap lam yalid wa lam yulad? Allah itu tak melahirkan dan tak dilahirkan. Maknanya ada beberapa orang melintas dan meyakini Allah itu melahirkan dan dilahirkan. Karena seperti itu, dan itu selama dia orang, maknanya waham seperti itu akan boleh untuk datang ke orang-orang yang siapa saja. Sekarang ini datang, mungkin 100 tahun lagi akan juga ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Allah tak nak lama-lama di dalam iskal ini turunlah surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Dinafikan oleh Allah apapun yang terlintas di dalam otak Anda tentang sifat ketuhanan, terutama dilahirkan dan melahirkan, itu tak benar. Duh, itu yang namanya kita jujur dengan diri kita. Maknanya hal itu akan terlintas, tapi kita membuangnya. Anda berbeza ayyuhal Wahabi. Terlintas mengisbatkannya. Anda terlintas, Anda cakap memang benar ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tidak mungkin kalau Anda tak terlintas tentang ihamun nakas. Maknanya semua yang terlintas semuanya kamalat di dalam diri Anda. Loh, berbeza antara kamalat dan sudo kamalat. Sudo kamalat, kamalat sesuatu yang sempurna dengan apa yang terlihat yang Anda kira itu kesempurnaan. Kami terlintas hal-hal yang tak pantas, kami menafikannya. Dan dalam diri Anda terlintas hal-hal yang tak sempurna menurut kami, tapi Anda anggap itu sempurna dan Anda sabitkan. Dan di dalam ahli sunnah itu, di dalam sifat-sifat salbiyah ini, banyak sekali orang itu ulama yufassil katsiran, jadi mendetailkan dengan detail yang sangat banyak sekali. Wahabi sebaliknya, ketika masalah penafian sifatus salbiyah ini sangat sedikit sekali, tapi masalah pengisbatan sangat detail. Ahli sunnah sedikit terbalik. Maknanya bukan
sifatul ma'ani ini tak detail. Dia detail tapi tidak sedetail salbiyah. Dan itu bukan hanya uslubnya Asy'ariyah, itu uslubnya Al-Qur'an. Ketika Allah cakap apa namanya? Allahul banatu walakumul banin. Terus tilka idan kismatun diza. Terus cakap apa? Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ketika menafikan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah, walam takun lahu shahibah. Terus disebutkan Allah tidak cakap Allah walam yakun lahu ma la yaliqu biha. Tak ada semacam itu. Tapi oleh Allah disebutkan satu persatu. Yang tak layak untuk saya itu adalah melahirkan tak layak untuk saya, dilahirkan tak layak untuk saya tak layak mempunyai sohibah istri, saya tak layak punya ini, saya tuh. Itu kan hanya pendetailan dari hal-hal yang mustahil. Yang mustahil. Kenapa Allah tak cakap semua hal yang tidak layak untuk saya itu mustahil untuk saya? Kenapa Allah tak cakap macam itu? Allah malah mendetailkan hal-hal yang mungkin menurut Ibn Taimiyah itu ini tak ya. Kenapa? Karena memang uslubnya Asy'ari ahli sunnah adalah hal-hal yang tak layak itu didetailkan. Kenapa? Mubalaghatan fit tanzih, sebagai mubalaghah ini melebih-lebihkan, berlebihan di dalam tanzihullah subhanahu wa ta'ala. Tanzihullah subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit tentang sifatus salbiyah. Dan sifatus salbiyah itu ada 5, wa hiyal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadits wa qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyah. Kita insyaallah kalau sempat kita akan membaca 2 al-qidam wal baqa pada pertemuan kali ini. Sila dibaca al-qidam. أولا القدم أي وحقيقة القدم عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود بمعنى أن وجود الله تعالى لم يسبقه العدم. Al-qidam dan hakikatul qidam adalah ibaratun an intifa'il adami sabiq. Makna al-qidam itu adalah sebuah ibarat tentang maknanya adalah tidak ada ketidakadaan yang mendahului wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah itu maujudun mundul azal. Berbeza dengan manusia. Manusia itu adalah laisa qadiman, dia hadis. Karena Anta Fatih 30 tahun yang lalu belum ada. Betul apa tak? Belum ada. Kemudian ada. Saya pun macam itu, 40 tahun yang lalu saya belum ada. Kemudian saya ada. Maknanya wujudi anak masbukun bil adam. Masbukun bil adam, berbeza dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Allah itu tidak yasbiquhul adam, dan bukan maknanya qadim itu Allah sudah ada dalam waktu yang sangat lama. Bukan itu. Bukan itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu keluar daripada waktu dan ruang. Keluar daripada ruang dan waktu. Karena kalau kita nisbatkan Allah itu di dalam waktu, maknanya waktu itu akan lebih luas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama waktu itu lebih luas daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada makna Allahu Akbar yang kita lakukan setiap kali berpuluh-puluh kali dalam sholat. Oke. Nomor 2 baca. As-sahih annahu yajuzu itlaqul qadim alaihi ta'ala. Sekarang Wahabi, kenapa Anda cakap Allah itu qadim? Tidak ada di dalam Al-Quran innallaha qadim. Tak ada. Ada qadim? Anda hafid kan? Ada qadim? Tak ada kan? Tak ada. Innallaha sami'un qadim. Tak ada. Tak ada kan? Loh, bagaimana kalau itu memang tak ada? Kenapa ayyuhal asy'ariyah, wahai Asy'ari, Anda cakap Allah itu qadim? Ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum finnar ayyuhal asy'ariyah. Kenapa? Karena anta menyebut Allah itu qadim, yang mana Al-Qur'an tak sebut, hadis pun juga tak sebut.
Pertama kita jawab, tidak ada urusan antara lafaz dan akidah. Akidah itu bukan dengan lafaz, tapi dengan makna. Allah memang tak sebut kata-kata qadim, tapi Allah sebut kata-kata al-awwal. Bahkan dalam ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa itu makna awal? Awal itu adalah mala yasbiquhul adam. Awal ada dua, ada awal min qabilil adat wal awal laisa min qabilil adat. Makna laisa min qabil. Kalau awal min qabilil adat, awal yang dari angka, maknanya ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi ada awal laisa min qabilil adat. Laisa min qabilil adat bukan dari angka, maknanya satu yang tidak ada sebelumnya itu ketidakadaan, dan tidak ada setelahnya angka, karena dia bukan angka, dia cuma satu saja. Makna satu di sini adalah la yasbiquhul adam. Bukankah itu makna qadim? Sama. Al awal itu juga qadim. Antara rubah sifatus salbiyah ada 5. Yang pertama bukan kidam. Apa? Awal. Oke, tak apa. Tapi jangan cakap qadim itu haram. Dia tak haram, maknanya sama kok. Allah cakap awal, kita cuma cakap qadim. Sama. Nanti orang mudah paham ya. Apa? Penukaran lafaz tu nak bagi dekat dengan kefahaman. Orang-orang Inggris mungkin nak cakap first, Allah the first. Mungkin akan lebih apa? Canggih. Dahsyat. Jadi cuma apa? Apakah akidah itu cuma dengan nama-nama saja? Apakah seperti itu Anda memahami akidah? Bukan seperti itu akidah yang dipahami. Akidah itu adalah makna, bukan maknanya. Akidah Allah itu bersifat qadim harus ada di Al-Quran, bukan. Akan tetapi apakah makna qadim itu ada di Al-Quran? Kalau makna qadim itu ada, kenapa Anda tak cakap itu boleh? Karena itu urusan ilmu kalam, urusan akidah bukan dengan lafaz. Urusan lafaz itu dengan Ustadz Azam alias hadis. Kalau Anda nak cakap hadis, riwayat ini dari Bukhari, Muslim, Tirmidzi, lafaz ini ada di mana, itu urusannya hadis. Tapi apakah makna ini benar? Urusannya ilmu kalam. Karena itu laisa min uslubil mutakallimin tashihur riwayat. Bukan daripada sistemnya mutakalim itu membenarkan riwayat mana yang benar, tapi urusan mutakalimin itu dari makna mana yang benar dari segala makna. Karena akidah itu berhubungan dengan makna apa yang Anda yakini, bukan lafaz apa yang Anda yakini. Kalau lafaznya benar, maknanya salah, percuma. Tapi kalau maknanya benar, lafaznya berbeza, oke-oke saja. Seperti tadi saya katakan, sky water dan air kosong, maknanya sama. Anda nak buat apa yang lebih senang di dalam telinga Anda? Oh, saya lebih senang sky water. Tapi kenapa? Macam futuristik, yakni macam masa depan. Padahal sama, air kosong sama. Fried rice, pisang apa? Nasi village, fried rice. Nasi goreng kampung sama. Saya tak nak cakap nasi goreng kampung, macam kampung sangat, Habib. Kita nak lebih sedikit California sedikit. Apa? Village fried rice, China's fried rice. Nasi goreng Cina sama. Maknanya ketika dihidangkan kepada Anda sama. Yaitu mungkin rasanya masih enak kalau yang buat orang-orang kampung. Namanya juga nasi goreng kampung. Wah deh. Jadi kemudian Syekh Said sedikit ingin menjelaskan bahwasanya as-sahih annahu yajuzu itlaqul qadim alaihi ta'ala. Kenapa? Karena tubut dzalika bil ijma', karena ada dengan ijma' Al-Qur'an, ijma' para ulama, fahuwa min ahli sunnah wa sa'idil firaq al-mu'tabarah khilafan liman mana adzalika minal mujassimah wa atba' Ibn Taimiyah wa Ibnu Qayyim berbeza pendapat daripada Wahabi dan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah
yang melarang mengatakan Allah itu qadim. Padahal mereka juga meyakini Allah itu qadim. Lafadznya saja yang tak boleh. Kenapa? Wa anna maknahu nafsu makna awal. Bahwa maknanya itu nafsu makna awal katanya ahli sunnah. Kenapa Anda tak boleh? Apakah cuma gara-gara qaf dal yam mim Anda melarang itu? Selama maknanya sama dengan makna awal, kenapa Anda tak boleh? Oke, kemudian selama dia itu maknanya sama, kenapa tak boleh? Walaupun yang Anda cakap tak boleh. Ada hadisnya yang menunjukkan Rasul mengatakan Allah itu qadim. Apa hadisnya? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Wa sultanihil qadim. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sultanihil qadim, kekuasaan Allah yang qadim. Ya Habib, sultan itu bukan nama, tapi dia itu adalah kekuasaan Allah. Dia sifat Allah. Dan qadim adalah sifatnya sifat, dia bukan sifatnya dat. Ya oke lah, sifatnya sifat, yang mana sifat itu adalah sifatnya dat. Sifatus sifat, sifat. Sifatus sifat, sifat. Kenapa kok Anda pening pasal ini? Anda pening pasal apakah Allah itu boleh dikatakan qadim atau tak qadim? Selama maknanya benar, kenapa? Apalagi ada hadis yang mengatakan itu benar. Fawasfu sultan aywa. Fawasafa sultana بأنه قديم فيجوز نسبته إليه تعالى وهذا الحديث حسن أو صحيح كما مر رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي أشار إليه العلامة البيجوري رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وهو ضعيف وما ذكرناه أقوى في الدلالة على الجواز والمسألة أي إطلاق الاسم عليه تعالى ظنية. Dan masalah apakah Allah itu boleh dikatakan qadim atau tak qadim, itu masalah dzanniyah saja. Karena tolak ukur bukan masalah apakah Allah itu boleh dinamakan qadim, akan tetapi makna qadim itu apa. Selama makna qadim itu benar, kemudian ada masalah yang lain lagi, apakah boleh dikatakan qadim. Itu bukan masalah usuliyah, itu adalah masalah dzanniyah. Tapi oleh Wahabi di blow up. Akhirnya masalah yang furu'iyah menjadi masalah usuliyah, masalah usuliyah, karena penamaan Allah qadim itu bukan dari keyakinan tapi dari amal perbuatan. Kalau amal perbuatan itu adalah masalah furu'iyah. Bikhilafil kalam fi maknal qadim kama huwa bayyinun bil fatin. Berbeza dengan permasalahan di dalam makna qadim, bukan lafaz qadim tapi makna qadim. Kalau makna qadim itu diantara masalah al usuliyah. Ayo. Wa haqiqatul qidam وحقيقة الكلام عبارة عن انتفاء العالم السابق للوجود بمعنى أن وجود الله لم يسبق العالم. Makna al-qidam ini adalah ibarat daripada Allah tidak mempunyai awal, adamul awal ya. Itu namanya al-qidam. Dimakna dengan makna bahwasanya wujudnya Allah itu lam yasbiqul ada, maknanya keberadaan Allah itu tidak didahului ketidakadaan. Baca nomor 3 qala Saat di sini adalah Sa'duddin At-Tifazani. Ayo. Al-azali a'ammu min al-qadim. Izil qadim maqama bi nafsihi wa la awwala la li wujudihi. Di sini Allah Imam Sa'ad membedakan antara azali dan qadim. Qadim itu harus yang ada. Syai'un mawjudun qadim. Tapi azali itu lebih umum. Dia boleh ada, boleh tak ada. Contohnya az-zamanul azali. Zaman itu tak ada tapi boleh disebutkan dengan, boleh disifati dengan azali, tapi dia tidak boleh disifati dengan qadim. Karena qadim itu hanya untuk sesuatu yang ada. Tapi azali boleh ada, boleh tak ada. Karena itu al-azali lebih umum daripada qadim. Ayo. Wal azali ma la awwala lahu alamiyan kana aw wujudiyan qa'iman bi nafsihi aw bi zatil 'aliyah. Wa sifatullahi yuqalu laha azaliyah wa la yuqalu laha qadimah. Wa amma bi zatullahi ta'ala fa hiya azaliyatun qadimah. Dan juga azali itu boleh untuk qaimun bi nafsihi atau qaimun bi ghairihi. Berbeza dengan qadim. Qadim itu harus qaimun bi nafsihi. Maka sifat-sifat Allah boleh dikatakan azali tapi tidak boleh dikatakan qadim. Dari As-Sawi. Wa qala syarihul ihya. Wa qala syarihul ihya. Siapa pensyarah Ihya Ulumuddin? Siapa pensyarahnya?
seorang ulama namanya Murtado Zabidi. Murtado Zabidi. Itu dari Universitas Timbuktu. Oh, belajar di Timbuktu. Ayo, Afrika. وقال عبد الله بن سعيد وأبو العباس القلالسي Abdullah bin Sa'id ibn Kullab ibn Kullab wa Abul Abbas al-Qalanisi. Ini adalah orang-orang yang membela madhab ahli sunnah sebelum datangnya Imam Asy'ari. Di dalam kitab Syarhun Nasafiyah dikatakan min kudama'il ashab. Min kudama'il ashab. Wa huwa min kudama'il asy'ariyah. Makna kudama'il asy'ariyah adalah Asy'ari, orang-orang yang bermadhab seperti madhabnya Imam Asy'ari, tapi sebelum datangnya Imam Asy'ari. Dan min kudama'il asy'ariyah. Tapi dia bukan bahasa Asy'ari. Maknanya sama. Ya Ustaz, macam mana? Innal qadima bima'na yaqumu bihi fahum yaqulun innal ilaha subhanahu qadimun bima'na qadim qa'imun bihi wa yaqulun inna sifatahu qa'imatun bihi mawjudatun azaliyatun wa la yuqal innaha qadimatun wa la muhdisah. وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لا يوصف بأنه قديم ولا بأنه كان عالما في الأزل بنفسه. سيأتي البحث في ذلك والرد عليه إن شاء الله. سيأتي هذا كله في الرد عليه. Oke. Wal-qidam مطلقا ثلاثة أقسام: قدم زمان وقدم زمان وقدم إضافي. Dan qidam itu mutlakon mempunyai 3 macam. Yang pertama adalah qidam, dalam kita sudah tahu ya, qadim itu maknanya la awaliyata lahu, dia tidak mempunyai awal, dan tidak mempunyai awal itu boleh dengan dinisbatkan dengan zat atau dinisbatkan dengan sifat, bukan sifat, zaman, atau qidamun idofi. Fal qidam adzati, qidam yang dinisbatkan ke zat itu adalah qidamullahi ta'ala, ay qidamu dzatihi wa sifatihi. Maknanya sifatnya dan zatnya Allah tidak mempunyai awal, berbeza dengan tengok tuan ini sudah lama hidup. Di dalam bahasa Arab itu namanya juga qadim. Anda kalau di pesantren, mundu mata antahuna mundu qadim. Dibilang apa? Mundu qadim. Dari mana? Dari sejak zaman azali kan ada di sini. Tak ada macam itu. Maknanya saya sudah lama. Hatta kal urjunil qadim. Apa makna qadim di sini? Adalah sudah lewat masa yang banyak. Maknanya tuan ini hidupnya sudah melewati banyak masa, berbeza dengan hidupnya kita yang masih melewati masa yang sikit saja, Adapun qidam dzati wa qidamullah wa qidamu dzatihi wa sifatihi. Wa zamani ka qidami amsi alal yaum. Berbeza dengan qidam az-zamani, seperti dahulunya kemarin daripada sekarang. Lebih dahulu mana? Kemarin pas sekarang? Kemarin dahulu baru sekarang. Itu namanya qidamus zamani. Amma qidamul idofi ka qidamil ubuwah alal bunuwah. Seperti dahulunya keayahan daripada keanakan. Ayah dan anak itu sama-sama ada, karena seseorang tidak akan mungkin menjadi ayah kecuali ada anak. Walaupun dia tua, tapi kalau tak ada anak, dia tak akan dikatakan ayah. Maknanya ayah itu ada dengan adanya anak. Maknanya ayah dan anak itu bersama-sama. Cuma di otak dahulu mana? Dahulu ayah. Itu namanya qidamun idofi. Ai bi idofatil ibn al-ab akdam. Dan dari 3 jenis qidam ini yang boleh untuk Allah hanya qidamu dzati. Allah tidak boleh qidamu zamani, karena kalau Allah itu qadimun bizaman, maknanya zaman itu akan lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman itu lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak ada makna kita itu Allahu Akbar. Tidak ada makna Allahu Akbar. Kemudian zaman itu bukan sesuatu yang ada, dia hanya nisbat
hawadis sahaja, hanya nisbat hawadis sahaja, berbeza dengan yang diyakini oleh falasifah, yang mana zaman itu adalah syai'un wujudi. Saya tidak akan menjelaskan apa itu zaman di sini karena kitabnya tidak tidak sesuai untuk teori zaman. Untuk teori zaman tidak sesuai. Begitu pula kidamun idhofi tidak akan mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya untuk majazan, karena kalau ada qadim idhofi maknanya Allah itu sempurnanya dengan bil idhofah kepada makhlukatnya. Oke? Nah, kalau mazhab Ibn Taimiyah macam tu ya. Macam itu. Nah, Ibn Taimiyah. Aywa. فلو قلت إن الله قديم بالزمن للزمك طلوع الحوادث عليه وقدم الزمن قطعا وجواز التسلسل في القدم وكل هذا باطل. وكل هذا باطل. Kalau Anda mengatakan bahwa fazamani wal idhofi mustahilan Allah Ta'ala, fal qidam az-zamani dan qidam idhofi itu mustahil terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika Anda mengatakan bahwasanya Allah itu qadimun bizaman, maka akan menyebabkan adanya sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan qidamuz zamani qat'an wa jawazut tasalsul fil qidam. Kalau Anda mengatakan Allah itu qadimun bizaman, maka akan menyebabkan 3 hal yang berbahaya. Apa itu? Allah akan melekat kepadanya sesuatu yang hawadis, dan masa itu akan qadim, dan jawazut tasalsul fil qidam. 3 hal ini adalah sesuatu yang dibahas di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah akan kita bahas di dalam barohin akliyah di kisim yang kedua ini. Di dalam kisim ini hanya tentang barohin nakliyah sahaja, barohin nakliyah tadi, dalil-dalil yang ada di kitab was sunnah untuk membuktikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. والدليل على أن الله أيوة والدليل على أن الله تعالى متصف بالقدم من الكتاب قوله تعالى هو الأول ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الله متصف بالقدم من الكتاب قوله هو الأول. Dan dalil Allah itu qadim daripada Al-Quran adalah wal awal. Karena al-awwal itu maknanya sama dengan qadim. Dan ahli sunnah tidak cakap pasal lafaz, tapi cakap pasal makna. Aywa. Wa min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Sama kan, antal awal falaysa qablaka syai'. Maknanya sebelum Anda ini tak ada apa-apa. Dan ini yang dikatakan oleh para ahli sunnah, Allahu awwal laisa min qabilil adat. Laisa min qabilil adat, maknanya Allah itu yang pertama, tapi bukan dari segi angka. Karena dari angka ada yang pertama, ada yang kedua. Maknanya yang pertama itu tidak akan menjadi pertama kecuali ada yang kedua. Maknanya pertamanya Allah kalau min qabilil adat terpulang kepada adanya yang kedua. Karena itu laisa min qabilil adat, maknanya dia itu pertama dan tidak ada sebelumnya sesuatu. Ketika itu Allah tidak akan terpulang kesempurnaannya terhadap sesuatu yang lain. Karena kalau awal min qabilil adab, dia itu akan dikatakan awal terpulang dengan adanya hal setelahnya. Macam mana kesempurnaan Allah terpulang dan tergantung kepada hal selain Allah. Dan itulah definisi definisi sempurna, definisi kamal itu, kesempurnaan itu, definisi ihtiyaj. Definisi ihtiyaj adalah tawakkufu kamalidzat ala ghairidzat. Sufata fi ghayati ahamiyah. Definisi ihtiyaj buat iftikar. Apa makna Allah itu perlu kepada selain Allah? Perlu itu apa makna perlu itu? Perlu adalah tawakkufu kamalidzat ala ghairidzat. Terpulangnya kesempurnaan zat kepada selain zat itu sendiri. Itu namanya perlu. Itu namanya perlu. Anda kalau nak kaya, Anda perlu harta. Harta selain Anda kan? Ala ghairizat. Tawakkufu kamalidzat ala ghairizat. Karena itu ketika berarti maknanya ketika Allah memerlukan sifatul ma'ani untuk menjadi alim, maknanya Allah itu muhtaj. Tidak bisa, karena sifatul ma'ani laisa ghairudzat. Laisa ghairudzat, karena itu dikatakan laisa
Allah itu alim bukan maknanya Allah itu memerlukan ilm, tidak. Akan tetapi ilmullah qudratullah sifatul ma'ani itu laisa ghairudzat. Ketika dia laisa ghairudzat, maka tidak dikatakan dia itu muhtaj. Karena yang namanya muhtaj atau muftakir itu adalah terpulangnya kesempurnaan sebuah zat kepada selain zat, dan sifatul ilm laisa huwa ghairudzat. Maka Allah alim laisa huwa muhtajun ilal ilm. Laisa huwa muhtajun ilal ilm. Ini adalah definisi yang paling bagus tentang ihtiyaj wal iftikar. Ketika Allah itu memerlukan untuk menjadi awal kepada sesuatu yang nomor dua, maknanya dia itu yatawaqqaf kamaluhu ala syai'in akhar fa huwa muhtaj. Karena itu ketika itu dikatakan Allah itu wahidun la min qabilil adad. Maknanya tawakufnya itu bukan kepada yang setelahnya, akan tetapi Allah itu ada nomor satu dengan makna tidak ada sebelum Allah itu apa? Tidak ada, tidak ada. Yang namanya tidak ada. Berbeza dengan Allah itu nomor satu karena ada yang nomor dua. Maknanya dia itu jadi nomor satu karena ada nomor dua. Kenapa Anda juara satu? Anda juara satu. Dari muridnya berapa? Satu. Anda bukan juara satu. Karena murid juga cuma satu. Wahad ya? Oke. Waqad ajma'atil ummah ala annallaha muttasifun bil qidam, dan sudah ada ijma' umat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muttasif bil qidam. Allah itu mempunyai sifat qadim. Falam yasbiq dzatahu wala sifatuhu falam yasbiq dzatahu wala sifatihi adamun. Amma burhanul akli fasayati. Adapun bukti-bukti akal akan datang di fase yang kedua. Bukti ini hanya tentang bukti-bukti bukti-bukti hadis dan Quran saja. Terus Habib, kalau memang ada ijma tentang Allah itu qadim, tapi kenapa Ibn Taimiyah itu tidak setuju? Kenapa? Ada yang boleh jawab? Kenapa? Jawaban yang pertama, ada beberapa. Mungkin ijma ini tak sampai kepada mereka. Mungkin tak sampai kepada mereka. Begitu pula, tidak ada di Asmaul Husna lafdzul qadim. Tidak ada di Asmaul Husna lafdzul qadim. Loh iya, di beberapa riwayat memang tidak ada, tapi di riwayat lain ada. Tapi itu kan cuma namanya Allah itu taufikiyah. Ini bukan namanya Allah, ini sifat Allah. Ini sifat Allah, dan menurut Imam Ghazali sifatnya Allah taufikiyah. Boleh Anda cakap selama la yu'addi ila naqas. Yang tauqifi itu adalah nama zatnya Allah, bukan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Selama ada khilaf, kenapa Anda nak blow up sampai seperti ini, sampai Anda yang mengatakan qadim akan masuk neraka? Ya Syekh, ini masalah khilafiyah, dan itulah adalah perbuatan Wahabi yang terus memblow up perbuatan yang furu itu menjadi usul. Inilah tentang as-sifatul qidam. Qidam adalah adamul bidayah untuk masa yang lampau. Maknanya di masa yang lampau Allah tidak mempunyai awal. Ada sifat yang mirip dengan itu tapi di masa yang akan datang. Maknanya di masa yang akan datang Allah tidak mempunyai akhir. Karena awal dan akhir ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu keluar daripada zona waktu. Karena selama dia itu keluar daripada zona waktu, Allah tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Cuma awal dan akhir ini cuma ada di otak Anda saja, karena Anda nisbatkan Allah dengan diri Anda. Karena Anda mempunyai awal, Allah tak mempunyai awal. Karena Anda mempunyai akhir, 100 tahun lagi, jangan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, insya Allah kita tidak ada semua. Maknanya 200 tahun lagi kita akan berakhir. Kita akan berakhir. Tapi apakah Allah mempunyai akhir? Tidak akan mempunyai akhir. Tidak mempunyai akhir bagi Allah itu namanya al-baqa. Baqa.
Kalau tidak mempunyai awal namanya kidam. Dan ada yang namanya tidak mempunyai akhir nanti ketika di surga nanti. Itu maknanya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan di surga nanti, setiap hari Allah akan mensuplai nikmat. Boleh tak Allah mensuplai nikmat sampai pukul 10? Boleh tak Allah akan menambah 1 jam lagi sampai pukul 11? Boleh. Tambah 1 jam lagi sampai pukul 12? Boleh. Sampai pukul 13? 14? Boleh. Oke. 15? Oke. Sampai pukul 5.000? Mungkin boleh tak? Oke. Sampai pukul 1 juta? Terus. Karena tidak ada setiap angka kecuali boleh ditambah 1. Boleh ditambah 1. Itulah yang namanya kita mempunyai keabadian di surga kelak. Maknanya tidak ada setiap nikmat kecuali boleh ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mempunyai batas di dalam nikmat. Maknanya setiap jam yang diberikan nikmat oleh Allah akan ditambah jam seterusnya, ditambah. Maknanya keabadian kita karena Allah terus-menerus menciptakan nikmat untuk kita. Tapi keabadian Allah bukan karena ada zat lain yang menciptakan keabadian, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada ujung di masa depan mungkin untuk kita dengan makna yang saya jelaskan, akan tetapi tidak ada ujung di masa lampau, tidak ada mungkin, dan itu tidak mungkin. Itulah yang dinamakan dalilul, itulah yang dinamakan tasalsul. Apa? Tasalsul. Tidak ada ujung infinity di dalam masa yang lampau, dan itu mempunyai dalil untuk membatalkannya, namanya dalilul tatbik yang akan kita bahas di Aqsamul Barahin Al-Aqliyah di kisim yang akan datang. Silakan. Tasalsul fil madi muhal, tasalsul fil mustaqbal jaiz. Dengan makna yang saya katakan, maknanya ma min sa'ah illa wa yakhluqullah sa'atan ukhra ma'an nikmah. Itu yang namanya tasalsul fil mustaqbal. Maknanya Allah akan terus menciptakan 1 hari, 1 jam demi jam, 1 jam demi jam, dan kudrah Allah untuk menciptakan la nihayata lahu. Itulah keabadian kita di surga. Maknanya Allah akan terus menciptakan nikmat sampai tak terhingga. Itulah al-baqa. Aywa, wa haqiqatul baqa. Wa haqiqatul Asaniyah al-baqa, wa haqiqatul baqa. وحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء عدم الله للذات والصفات وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. Hakikatul baqa adalah sebuah ibarat daripada intifaul adam al-lahiq lidzat, bahwasanya itu adalah ketidakadaan al-adam yang akan datang kepada zat. Maknanya zatnya Allah tidak mempunyai ujung. Kalau kidam itu tidak mempunyai awal, baqa tidak mempunyai ujung, akhir. Aywa. Maka Allah Subhanahu wa taala itu awal tanpa ada permulaan dan akhir tanpa ada ujung. Wa dalil alal baqa minal kitab, dan dalil atas adanya baqa daripada kitab adalah wa yabqa wajhu rabbika, dan akan terus ada zat. Wajh itu maknanya apa? Zat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innal wajha fil ayat bi makna zat wa minas sunnah. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء. Kan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru laisa ba'daka syai'. Anta itu adalah yang ujung, tidak ada setelahmu itu sesuatu. Kemudian juga ada ijma umat. Adapun burhan-burhan akal akan datang di kisim yang kedua. Waqad ajma'atil ummah ala anna Allah ta'ala muttasifun bil baqa wa amma burhanul aqli fasayati. Baca nomor 1, al-baqa huwa adamul. Al-baqa'u huwa adamul akhiriyah lil wujud, fa ma'na Allahu bakin la akhira li wujudihi ay laysa li wujudihi inqida'u. Makna Allah itu bakin, maka tidak ada akhir bagi wujudnya Allah, tidak ada ujung bagi wujudnya Allah, dan tidak ada extinction, betul saja man ya? Extinction bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu mawjudun la yalhaqul adamu wujudahu. Aywa. Qala Allah ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru, ay al awwalu bilal bidayah wa akhiru bila nihayah. Ay innallaha al awwal qabla kulli syai'in bila bidayah wal akhir ba'da kulli syai'in bila nihayah. Fal awwal
fil ayah ya dulu alal adam. Kata-kata al awal wal awalu menunjukkan Allah itu qadim. Wal akhir di dalam ayat menunjukkan atas baqo, dan dua-duanya yastalzimu wujuba wujudihi ta'ala. Bermakna menjadikan Allah itu mempunyai wajibul wujud. Wa ma taqaddama huwa maknal baqo binisbah ila dzatillah wa sifatihi. Amma maknahu binisbah ilal hadis bahwa istimrarul wujud ma'a jawazi luhukil adam. Dan adapun bakin untuk sekarang ini Tuhan ini bakin, makna bakin sekarang ini ada, akan makna ada boleh untuk datang ketidakadaan, nanti 100 tahun lagi sudah tidak ada. Tapi Allah tak ada macam itu. Ketidakadaan tidak akan mungkin melekat di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqaul hadis zamani, adanya sesuatu yang hadis itu bakoknya itu zamani, maknanya Anda ada dalam zaman tertentu 100 tahun, 200 tahun. Tapi Allah tak ada macam itu. Wa baqaul qadim laisa zamaniyan, karena yang namanya Allah qadim itu keluar daripada zona waktu. Wa baqaul hadis innama yakunu ala taqaddi wal istimrar. Begitu pula baqaul hadis itu yakunu ala taqaddi, semakin zaman akan semakin habis. Tapi khilafi taqaddi ini sedikit demi sedikit akan habis. Bi khilafi baqaillahi ta'ala li'annahu la yatra'u alaihi halun ba'da hal. Anda kecil besar kecil macam itu kan. Tapi Allah apakah semacam itu? Tak, Allah itu terus seperti itu, tidak berubah dengan lamanya waktu, tidak ada berubah. Itla yajuzu alaihi taghayyur aslan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh untuk berubah sama sekali, karena kalau ada berubah akan menjadikan Allah itu melekat pada diri Allah. Al-hawadis wa hadza halun illa inda Ibn Taimiyah, yang mengatakan melekatnya hawadis di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pendapat yang batil, pendapat Wahabiyah khilafan di ahli sunnah wal jamaah. Sampai sini dahulu, tekak saya sudah habis. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan belajar, kita akan membaca tentang mukhalafatuhu lil hawadis. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.